Shalom para pemirsa podcast You Unshakable Army dari seluruh Indonesia dan dari seluruh jagat raya. Jagat raya tuh. Apa kabarnya? Baik, luar biasa ya. Haleluya, luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kita ya. Dengan saya Rainer dan juga dengan Pandu. Bersama-sama dengan kita akan host pada hari ini. Dan kita kedatangan seorang narasumber hamba Tuhan yang begitu luar biasa, Bapak Pendeta David Sulardi. Nah, Pak David ini adalah seorang wakil gembala Rayon 7 di Rayon 7, teman-teman semua. Dan dulu kalau teman-teman ingat tahun 99 sampai 2000-an tahun 2000-an awal, Pak David ini dipercayai untuk DPA ya, pemuda dan anak. Kadep ya Pak David ya. Kadep di bidang pemuda dan anak. Kalau teman-teman ingat. Ada yang udah lahir? Ada yang udah lahir? Masih banyak lah ya, masih banyak. Beliau ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan penuh dengan Roh Kudus, dan hari ini terus bergerak dalam bidang profetik apostolik yang membawai doa, pujian dan penyembahan. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih sekali Pak David untuk waktunya. Kami senang banget Pak David boleh ada bersama-sama dengan kami di podcast You hari ini. Dan ada banyak pertanyaan. Oke Pak David, hari ini kita mau ngebahas tentang tujuan hidup ya Pak David ya. Melihat bagaimana kondisi anak-anak muda hari ini, banyak yang karena pandemi COVID ya, yang tadinya udah kuliah nih, udah mikir buat masa depan, karena pandemi yang tadinya udah mestinya kerja, jadi ketunda kerja gitu. Tapi kalau kita ngelihat Pak David, di Indonesia, di negeri kita ini sedang menuju ke berada di puncak bonus dari demografi ya Pak David ya. Yang artinya didominasi oleh usia milenials nih Pak David, usia yang jago kerja ya bro ya. Jago banget ya. Jago kerja. muda. Nah, bagaimana sih Pak David menurut pandangan Pastor David ini tentang prospek anak muda masa depannya tuh, ngelihat kondisi sekarang, tapi kita ada di usia jago kerja. Menurut Pak David tuh gimana Pak? Ya, kita bersyukur kalau kita lihat di Indonesia hari-hari ini, kita memang akan mendapat bonus demografi yang jumlahnya lumayan gitu ya. Jadi mungkin sampai tahun 2030 itu kurang lebih penduduk Indonesia itu 300 juta. 300 juta ya. Nah, dan anak-anak muda kurang lebih 60% itu anak-anak muda. Benar. Jadi memang tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang sangat menentukan untuk generasi muda sebenarnya. Karena artinya dengan tambahnya begitu banyak tenaga kerja di tahun-tahun ke depan ini, dibutuhkan anak-anak muda yang memiliki kapasitas. Kualitas juga integritas ya, dan itu semua sangat ditentukan oleh bagaimana kita menetapkan sebuah tujuan hidup yang luar biasa gitu, yang pastilah gitu. Ya, jadi kita harus siap-siap itu anak-anak muda. Kalau enggak, kita kalah atau kita menang. Pak David, kalau dari situ berarti betapa pentingnya, dan kita bisa ngerti bahwa penting banget untuk anak-anak muda, generasi muda ngerti dan paham panggilan Tuhan dalam kehidupannya ya Pak David. Selain panggilan Tuhan juga kita harus siap secara mental. Mental kita juga penting gitu. Jadi bukan hanya secara rohani saja, tapi juga mental, juga pengetahuan, juga itu tuh penting sekali. Bener ya Pak David ya, jadi itu penting banget. Namun gini Pak David, kadang kita juga nih ngelihatnya, bahkan mungkin pernah ngalamin juga di dalam persimpangan tujuan hidup itu, satu sisi kita rindu banget untuk bisa genapi dan penuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan juga buat generasi muda. Tapi ternyata mungkin terjadi juga realita kondisi dan situasinya tidak mendukung gitu Pak David. Bahkan kalau ekspektasi ya. Bahkan kalaupun kita ada di lingkup yang mungkin ya komunitas rohani, entah itu komsel, kul atau apapun itu Pak David. Jadi kadang ada kebingungan di situ tuh, bagaimana sih Pak David untuk menemukan, mengerti dan paham tentang panggilan, tujuan, calling and destiny-nya itu Pak David. Ya, jadi sebenarnya segala sesuatu dimulai dari hal-hal kecil. Maka Tuhan bilangkan siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara yang besar. Amin. Amin. Jadi kita jangan berpikir yang besar dulu gitu ya, jangan
hal-hal besar dulu yang kita kerjakan, tapi dimulai dari kecil dulu. Dengan kita menyiapkan diri, menetapkan sebuah tujuan hidup yang lebih jelas, karena kalau tujuan hidup kita ini tidak jelas, apalagi di tengah kondisi sekarang ini, kita akan mengalami kebingungan. Tapi kalau kita memiliki sebuah tujuan yang jelas, itu kita nggak bingung gitu dalam situasi apapun. Kenapa? Karena justru tujuan itu akan mendirect kita kepada satu sasaran gitu ya. Nah, sasaran itu tujuan akhir kita ke sana gitu. Ya. Jadi situasi apapun kita akan bisa mengatasi kalau tujuannya jelas. Nah, yang bingung itu pasti nggak punya tujuan, atau tujuannya nggak jelas, atau terlalu banyak tujuan. Gitu. Jadi terlalu muluk-muluk gitu ya, Pastor ya. Ntar mau begini, besok mau begitu. Banyak maunya gitu. Jadi Pastor Pak David mulai setia dalam perkara kecil, apapun yang Tuhan percayakan hari ini dilaksanakan dengan maksimal sepenuh hati gitu ya Pak David ya. Sampai akhirnya dia bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam karena waktu kita membangun rumah pun kan dimulai dari pondasi. Ya kan? Dan masa muda itu masa membangun sebuah pondasi. Mantap. Ya, tapi pondasi itu kan, rumah itu sebelum ada pondasi kan ada gambarnya dulu kan. Desainnya ya. Desainnya itu desain itu adalah tujuan gitu. Nah, kalau desainnya sudah jelas, lalu kita hitung semua nanti bangunan model begini, pondasinya akan ikut di sana. Nah, kadang-kadang anak muda membangun pondasi tapi gambar besarnya itu tidak jelas. Nah, itu akan membuat antara pondasi dan tujuan itu akan nggak seimbang, nggak sesuai lah gitu. Jadi hari-hari ini hal kecil itu yaitu membangun pondasi. Nah, itu dia Pastor David. Kalau kita ngelihat bagaimana sebuah gedung dibangun ya, ketika ngebangun pondasi itu kan sebelum naik ke atas dia turun dulu tuh ke bawah ya, Pastor ya. Dalam dan kalau kita ngeliat itu paku bumi itu dung. Ya, dan berarti artinya kalau ketika kita ngebangun pondasi itu sakit gitu ya, Pastor ya. Betul. Jadi kayak prosesnya itu loh, proses ngebangun biar kokohnya gitu ya. Biar kuatnya dulu baru kita bangun ke atasnya itu mantap. Makin dalam tuh. Ya, nah, seberapa tinggi gedung akan sangat ditentukan seberapa dalam pondasinya. Seberapa cita-cita atau masa depan yang kita ingin capai itu sangat ditentukan hari ini bagaimana kita menyiapkan pondasi. Pondasi itu ada pondasi secara spiritual rohani, kerohanian kita. Kerohanian kita itu ya kita ke gereja, kita baca Alkitab, hubungan dengan Tuhan, dan semua itu masalah spiritual lah ya. Sehingga kita harus punya yang namanya kecerdasan spiritual yang baik, gitu loh ya. Nah, juga pondasi yang lain itu juga selain spiritual kan juga secara mental, jiwa, keahlian atau skill kita. Nah, itu tuh penting juga. Orang ke gereja terus, anak muda ke gereja terus tapi belajar males. Nah, dia nggak seimbang gitu. Artinya spiritualnya bagus itu ya, muji nyembah bagus, doa bagus, puasa ikut, ini ikut, tetapi di akademis dalam dunia pendidikan, dalam melatih skillnya itu dia nggak serius. Bidang yang lainnya ya. Nah, itu nggak seimbang, nggak kompeten di bidang tersebut ya. Betul. Nah, ini pondasi keduanya juga masalah kejiwaannya dia, mentalnya dia, pengetahuan, skillnya itu tuh perlu dipersiapkan gitu. Dengan apa? Dengan pertama pendidikan formal dulu dah, ya SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan, pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu adalah pondasi secara formal, karena di negeri kita itu pendidikan formal itu masih jadi ukuran gitu, salah satu ya kan, standarnya ya. Ya standar, misalnya kita hanya SMA, akhirnya kerjanya gitu juga mendapat pekerjaan seperti ini gitu kan. Tapi kalau S1, S2 kan juga itu mendapat posisi-posisi yang berbeda. Jenjang karirnya lebih ada. Betul. Gak mentok karena pendidikan ya, Pastor. Betul. Nah, harusnya anak-anak Tuhan itu secara skillnya, secara ininya harusnya lebih baik gitu. Ya, benar. Lebih baik. Karena apa? Karena kalau kita tidak lebih baik ya kalah dengan orang dunia. Iya, benar banget. Itu mereka itu fokus kepada
hal-hal sekuler, hal-hal kejiwaan, pengetahuan mereka bisa-bisa. Ya, jadi kita juga harus ajak anak-anak muda. Saya minta juga anak-anak muda, ayo kita tuh selain ke gereja ibadah, belajar sungguh-sungguh. Itu jadi ngebuat saya ingat sama satu firman, Pastor, di kitab Yakobus yang berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi tunjukkanlah iman kita dari bukti hasil kerja kita. Tapi mantapnya nih Pastor waktu denger kayak gitu juga ya. Nih, oh ya teman-teman, sebelumnya dari tadi kan kita dari awal manggil Pak David, Pastor David gitu ya. Tapi sebenarnya ini dampak dari kita kemarin video Respect and Honor ya. Jadi aduh mau manggil Pastor kok ini, tapi mau manggil Bapak juga. Tapi ya udahlah, mohon izin Pak David kita bilang Pastor David. Pastor ya. Setuju ya. Betul gitu. Oke, lanjut lagi. Pastor David berkaitan dengan yang tadi juga, di mana iman juga ada di situ. Terus kita boleh excellent dalam berbagai bidang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Maka jadi timbul pertanyaannya adalah untuk yang belum atau sudah kenal Tuhan, satu sisi kalau ditarik lebih dalam jadinya kenapa sih untuk kita ngerti tujuan dan paham tujuan hidup kita itu harus banget libatin Tuhan, gitu. Satu sisi kalau kita udah kenal Tuhan is okay. Tapi satu sisi yang belum kenal Tuhan, ibaratnya kan, saya bisa-bisa aja kalau hanya untuk excellent dalam berbagai bidang tanpa saya tahu, atau sebelumnya saya belum tahu Tuhan tapi saya bisa-bisa aja untuk excellent. Maka dari itu kan jadi timbul alasannya kenapa saya harus kenal Tuhan untuk bisa Excellent, compare, untuk bisa konfirmasi, untuk bisa kombinasi dengan tujuan dan panggilan hidup saya. Seperti itu, Pastor. Gimana, Pastor ya? Ya, ketika kita bicara sebuah tujuan, kita harus ngerti dan bertanya siapa kita, siapa kita sebenarnya. Kalau kita itu anak Tuhan atau orang Kristen, ya tentunya hidup kita itu harus bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi status kita itu siapa kita, gitu. Nah, kalau saya anak Allah, ya Bapak saya itu ya Tuhan sendiri, ya tentunya saya harus bergantung kepada Allah sebagai Bapa. Karena saya sebagai anak Allah gitu. Kecuali saya bukan orang Kristen, kecuali saya bukan anak Allah. Nah, kenapa kita bergantung pada Allah? Karena sejak kita memutuskan atau sejak kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak Allah, artinya sepenuh kehidupan kita itu harus melibatkan Allah. Nah, jadi melibatkan Allah itu bukan sambilan, tapi memang sebuah keharusan gitu. Bahkan di Yeremia 17 karena itu dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, gitu kan. Nah, dia akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang daunnya tidak layu, ya kan, merampatkan akar-akarnya itu pondasi akarnya ke batang air, ya kan. Air itu bicara tentang Tuhan sendiri, Roh Kudus, firman, kan. Jadi akar kita itu kan gitu. Dan sebuah pohon itu tumbuh besar sangat ditentukan seberapa sehat dan kuat dari akarnya. Itu. Jadi kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena ternyata kalau di dalam Yeremia 17 itu ayat yang ke-7 dan 8 itu Tuhan gambarkan hidup kita itu seperti pohon. Seperti pohon yang membutuhkan air. Gitu. Bahkan Tuhan katakan tidak takut dalam musim kekeringan. Hidup ini seperti pandemi sekarang. Tadi di awal kita lihat di tengah pandemi ini kadang kuliah akhirnya nggak jalan semua. Tetapi bagi anak muda yang mengerti bahwa hidupnya tergantung kepada Tuhan, itu dia akan tetap akan punya pengendalian diri, punya damai sejahtera, punya tujuan yang lebih jelas lagi bahwa justru di tengah pandemi ini adalah masa-masa kita bangun pondasi sebenarnya. Bangun pondasi. Akar kita itu bangun. Karena apa? Kita nggak terlalu sibuk kuliah di luar. Kita punya waktu untuk banyak berdoa, kita punya waktu untuk banyak merenungkan firman. Jadi sebenarnya di tengah kekeringan itu justru masa-masa kita menyiapkan diri lebih sungguh-sungguh. Karena masa ini akan lewat. Nanti kita akan kembali ke kampus, kembali kerja, semuanya kan. Kita waktu untuk dekat sama Tuhan itu kadang-kadang susah. Gitu. Iya benar. Ya, jadi kita harus mengerti kenapa kita libatkan Tuhan, karena ya memang sebuah keharusan. Kita nggak bisa tanpa Tuhan ya. Nggak bisa. Kalau kita orang Kristen harus. Seperti pohon tanpa air akan mati. Bahkan seberapa besar pun pencapaian kita,
Kalau nggak ada Tuhan, it's Ya, nothing. percuma. Karena kesuksesan itu bukan hanya hal materi. Ya, benar banget. Keberhasilan itu bukan hanya materi, bukan hanya posisi. Mungkin kita tanpa Tuhan, toh saya juga punya posisi baik. Tanpa Tuhan saya juga jadi kaya. Tanpa Tuhan saya juga diberkati, gitu kan. Nah, tetapi bagi orang Kristen berkat itu nggak seperti itu. Berkat itu harus utuh. Yang dimaksud kesuksesan dalam itu yaitu keutuhan antara roh, jiwa, tubuh ini terpelihara sempurna, kata Tuhan. Jadi apa artinya Tuhan kata kamu punya seluruh dunia ini tapi jiwamu binasa? Ya, benar. Itu harus menjadi prinsip tujuan hidup kita itu mengalami berkat yang seutuhnya tadi. Ya. Ya bukan hanya berkat materi aja, bukan hanya berkat secara kesehatan aja, bukan hanya berkat-berkat ya, tetapi secara utuh. Ada berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, berkat materi, berkat generasi. Jadi Tuhan berjanji anak cucu kita juga akan diberkati. Nggak berhenti sampai di kita aja. Tapi nggak berhenti di kita, betul. Ya, anak cucu kita itu juga warisan, gitu. Itu tanda kesuksesan kalau anak kita juga boleh mewarisi apa yang kita Hidup dalam Tuhan itu ya, Pastor. Iya. Tapi jadi ada pertanyaan tiba-tiba nih timbul dalam hati. Pastor, pernah nggak sih Pastor David waktu dulu nih, misal Pastor ada di satu persimpangan jalan yang aduh saya bingung nih sebenarnya tujuan hidup, atau pernah bergumul untuk itu misalnya seperti itu, sehingga akhirnya Pastor David memutuskan untuk saya mau melayani Tuhan, saya mau tetap hidup dalam Tuhan aja, saya mau full aja melayani Tuhan. Barangkali Pastor ada relate dan berhubungan ya dengan generasi modern ini di mana ada persimpangan jalan, tapi saya harus memutuskan untuk tetap dalam Tuhan. Karena gitu, pasti banyak banget Pastor yang hari-hari ini anak muda bergumul, mereka bingung. Nanti gue ke depan bakal jadi apa ya, kayak gitu. Iya, mungkin dari pengalaman Pastor dulu, mungkin pernah ngalamin gini juga. Boleh di-sharing pengalamannya. Mohon. Ya, jadi kalau saya boleh flashback ke belakang gitu ya, boleh lihat ke belakang gitu. Berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Aduh. Kayaknya kita belum lahir. Kalian belum lahir. Puluh sih, tapi ada puluhnya sih kita. Dapat di puluhnya doang. Puluhnya ya. Ya, masa-masa itu memang semua orang akan ngalami gitu ya, masa-masa di mana kita di persimpangan jalan, kita kadang-kadang apa yang kita harapkan itu gagal di tengah jalan ya. Saya juga waktu lulus SMA saya mendaftar di IKIP Surabaya gitu. Tapi saya gagal gitu ya. IKIP negeri, akhirnya saya harus nganggur 1 tahun gitu ya. Pengen jadi guru dulu. Waktu kecil sih pengen jadi pendeta awal-awalnya, tapi di tengah ini akhirnya dalam perkembangan kan akhirnya saya kok pengen jadi guru gitu kan. Nah, terus kalau dulu kan kalau dulu itu cita-cita itu jarang mau jadi apa selain guru, karena di kampung saya kan yang paling hebat itu guru gitu. Pada masa itu. Iya, pada masa itu. Memang guru itu pahlawan. Itu guru itu waduh luar biasa gitu. Sehingga saya pengen jadi guru tapi gagal. Lalu saya di tengah kondisi seperti itu akhirnya saya setahun nganggur, setahun nggak kuliah gitu ya. Saya tapi bantu orang tua sebagai petani gitu ya. Dan itu dari situ baik mental saya dibentuk juga ya, karena saya tidak mungkin masa itu kan juga teknologi kan juga belum ini, TV aja nggak ada gitu. Sehingga godaan-godaan yang seperti zaman sekarang ini mungkin ya dulu lebih ringan lah gitu buat saya. Tetapi kondisi apapun sebenarnya kan kita harus tahu bahwa kita itu punya satu tekad yang kalau toh nanti saya nggak jadi guru, saya harus tetap hidup kan gitu. Saya survive sama membantu bapak saya petani, saya pelihara sapi, pelihara kambing gitu ya, dan saya ke sawah dan semuanya. Lalu tapi saya tetap ke gereja. Justru di tengah kondisi saya melayani jadi ketua remaja waktu itu. Jadi di tengah saya nggak kuliah itu saya tetap melayani, karena itu adalah sebuah panggilan juga bahwa saya sejak masa muda harus ada kerinduan, ada kesukaan untuk melayani gitu. Saya terlibat di pelayanan.
Ya, sehingga pada waktu itu gembala saya melihat saya, lalu saya ditawarin untuk jadi pendeta. Nah, itu ada persimpangan tuh antara saya melanjutkan karir bapak saya sebagai petani gitu ya, atau yang lain, atau jadi pendeta. Jadi waktu saya berdoa di tengah kondisi, akhirnya saya menemukan oke, saya mau jadi pendeta. Nah, waktu itu cita jadi guru pun juga sebenarnya terbuka, karena akhirnya saya nggak ambil di teologi tapi di PAK, pendidikan agama Kristen. Pendidikan ya Pastor. Iya, jadi ternyata Tuhan bawa pun juga masih di pendidikan gitu ya. Iya. Nah, tetapi dalam perjalanan akhirnya bimbang, saya mau jadi pegawai negeri, guru, atau saya jadi pendeta. Setelah dulu juga itu ada kebimbangan lagi itu, kemana nih? Tapi dalam hati saya berpikir, wah, saya akan fokus di pelayanan. Saya waktu ngajar SMA, SMP, tetapi saya tidak mengarahkan diri untuk jadi pegawai negeri seperti teman-teman saya banyak jadi pegawai negeri gitu ya. Tapi saya lebih dipanggil untuk di tengah kondisi saya memutuskan untuk jadi pendeta. Itu. Pak Pastor, tadi Pastor memutuskan untuk jadi pendeta aja dari berbagai pilihan yang ada. Apa alasan yang paling memperkuat itu, Pastor, yang paling bikin Pastor yakin dan atau saya mau putusin itu aja? Nah, jadi gini, saya itu karena saya melihat di posisi yang saya ambil ini memang di sekolah pun juga ini. Ya, banyak yang kita bisa ngajar tentang firman juga di sana kan. Yang saya ajar agama Kristen. Tetapi saya itu punya kerinduan untuk melahirkan generasi, melahirkan anak-anak muda, melahirkan anak-anak rohani yang punya bobot, punya kerohanian yang baik gitu ya. Dan itu akhirnya saya harus terjun ke penggembalaan, terjun ke pelayanan penuh. Karena kalau di sini kan hanya sambilan kan. Gitu. Jadi saya menyerahkan hidup saya dengan gaji yang enggak digaji ya seadanya gitu ya. Saya mulai buka persekutuan, mulai buka pelayanan. Nah, dari situ saya memutuskan, Tuhan, pokoknya apapun yang terjadi, susah atau senang, saya mau jadi pendeta. Jadi Pastor David itu ngikutin kerinduan yang Tuhan tanamkan dalam hati dan hidup Pastor saat itu. Dan itu berdasar dari keintiman pengenalan akan Tuhan yang udah dibangun selama. Ya, dari pergumulan berdoa. Karena waktu kuliah pun saya juga di tengah-tengah waktu senggang pun saya masuk ke ruang doa di situ di asrama ya. Jadi kehidupan doa itu sudah terbentuk dari muda gitu. Sehingga pergumulan apa-apa saya hadapi, saya bawa dalam doa. Nah, makanya kalau sampai hari ini Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, dan ya kalau menurut saya ini terlalu besar lah tuh yang Tuhan percayakan kepada saya gitu. Kalau mau ukuran saya, ya saya Tuhan, saya nggak layak, gitu. Tetapi kalau Tuhan bawa sampai hari ini, dan juga dalam kehidupan saya juga nggak berkekurangan, gitu ya. Dalam pelayanan juga saya bisa ikuti. Misalnya sekarang di anak-anak muda, saya juga masih bisa masuk ke anak-anak muda gitu kan. Karena hati saya dulu sejak dari tahun 2098 waktu Pak Pastor Boy sampaikan, Pak David, tolong anak muda ya gitu. Ya udah, saya terima waktu. Dari 20 orang kita berdoa terus di Maya Sangra di kantor gereja waktu itu 9798. Dari 20 orang berkembang hari Jumat. Akhirnya tiap minggu ibadah itu bisa 400-500 orang di Bogor. Cibinong bisa 300-an. Ciampea, Sukabumi. Jadi waktu itu ada kebangun rohani yang luar biasa, anak-anak muda yang luar biasa waktu itu. Ya, jadi karena saya juga merindu apa yang saya punya itu saya wariskan. Saya melatih anak-anak supaya mereka itu bisa memuridkan. Jadi pemuridan itu sebenarnya hati saya di sana. Karena mungkin karena saya guru juga gitu ya. Sehingga rasanya kalau ilmu saya nggak saya bagikan itu rasanya, aduh, untuk apa saya hidup gitu. Ada bebannya ya, Pastor ya. Ada beban yang mau harus disampaikan gitu. Nah, untuk dibagikan. Tanggung jawab gitu. itu ya. Kita dapat banget nih Pastor. Buat teman-teman semua, poinnya tadi aku nangkep banget dari Pastor David bahwa tujuan hidup, panggilan itu akan kita temukan ketika kita punya keintiman bersama Tuhan ya Pastor ya.
Dan itu pengalaman dari Pastor David itu sangat memberkati banget. Yes. Ya ceritanya dari Betul. bagaimana masa mudanya sampai hari ini. Pastor boleh nggak kita minta clue-cluenya tuh Pastor? Apa aja sih? Kan kalau panggilan orang mungkin ada yang menjadi pastor, menjadi pendeta seperti Pastor David. Lalu ada juga yang bergerak di bidang entertainment. Ya, marketplace sebagai pengusaha atau karyawan dan sebagainya. Clue-cluenya apa aja sih, Pastor? Kalau boleh kita tahu. Oke, jadi yang pertama jelas bahwa kita harus memiliki fondasi yang kuat dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya itu di Alkitab itu sangat kagum dengan Yusuf. Yusuf itu anak muda yang punya mimpi, punya visi, punya tujuan. Dan prosesnya begitu pahit dalam hidupnya. Dia dijual, diperlakukan gak adil, dan sampai masuk penjara semuanya. Nah, tetapi apa yang dimimpikan itu gak hilang. Dan kalau kita lihat Yusuf itu gak ada cacat gitu. Ujiannya menurut saya itu terlalu berat untuk ukuran anak muda. Kurang lebih umurnya 17 tahun. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi tidak kehilangan iman. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa prinsip hidup bahwa Tuhan itu adalah sumber utama kita itu pegang teguh. Ya, kayak Sadrak Mesyak Abednego misalnya. Ya, dia bilang kalau toh Tuhan nggak mau tolong pun aku tetap akan ikut Tuhan. Jadi prinsip pertama itu. Yang kedua, kalau kita sudah menetapkan sebuah tujuan, itu harus ada harga yang dibayar. Waktu saya mau jadi pendeta, saya harus tinggalkan keluarga saya harus ke Jakarta, tinggal di asrama. Waktu itu hanya dikirim uang 20.000 tiap bulan gitu ya, sama bapak saya gitu ya. Nah, saya harus ngajar, saya harus ngajar sekolah, saya harus jadi asisten guru, saya harus belajar pelayanan tiap Sabtu Minggu itu kan pelayanan juga. Kita ke Bekasi, kemana. Artinya kita harus berani membayar harga itu. Bayar harga dari sebuah tujuan itu. Yang biasanya sama orang tua, sekarang jauh dari orang tua, pasti ada homesicknya itu ada. Dan kita sendiri di Jakarta lagi. Gitu kan. Belum punya teman dulu ya Pastor ya. Belum kenal siapa-siapa juga, merantau ya. Jadi ada pegang janji Tuhan itu, imani itu ya Pastor ya, dari hati dan hidup itu yang udah Tuhan kasih ke kita. Kemudian bagian kita adalah ibaratnya perjuangkan itu sama-sama dengan Tuhan. Iya, bayar harganya. Jadi semakin tinggi atau semakin besar cita-cita itu harganya semakin mahal. Gitu loh. Jadi artinya ujian itu bisa ujian tentang apa? Ujian hati, kemurnian hati kita. Ada ujian juga kita itu dilukai, perasaan kita itu ini harga diri kita. Kadang harga diri kita ini kita kadang terlalu sombong. Waktu direndahkan Tuhan itu kita nggak mau. Kayak Yusuf dijual, dijadikan budak, tapi Yusuf tidak kehilangan iman. Ya tetap dia punya pengharapan, punya cita-cita, punya mimpi seperti itu. Ya, dan juga selain kita harus bayar apapun harganya gitu ya. Mungkin capek kita mau kuliah, mau jadi dokter, mungkin mau jadi apa itu di entertainment, di apa itu kan tujuan itu. Apapun posisi kita, pekerjaan kita, yang penting kita tidak kehilangan hubungan dengan Tuhan. Itu basic pertama itu ya. Nah, harganya bayar gitu. Kalau kita mau jadi ahli musik ya kita harus kursus latihan musik. Kalau kita mau jadi pemain basket ya jadi latihan juga kan gitu. Bayar harganya. Jadi ini yang kadang-kadang anak muda. Saya baca buku umum nih, bukunya Profesor Renal Kasali, dia nulis tentang generasi strawberry itu kan. Generasi strawberry. Ya. Nah, itu strawberry itu kelihatannya merah bagus, tapi waktu dia pegang bonyok. Dan dia bilang begini, generasi ini adalah generasi sarjana di atas kertas. Ya, mereka tapi pengalaman nggak ada gitu. Nah, terus juga mereka itu kita menghadapi generasi wacana. Waktu saya baca itu, generasi wacana, banyak keinginan, banyak cita-cita, tapi nggak mau bayar harga, nggak mau action ya, itu loh. Nah ini yang perlu kita ingat kepada anak muda.
Kalau kamu punya cita-cita, ayo bayar harganya. Kejar itu gitu. Kita kejar. Saya sejak memutuskan untuk jadi pendeta, saya kejar. Walaupun kadang pengen mundur dalam pelayanan, walaupun kadang aduh kita udah capek, lelah, tapi nggak dihargai misalnya. Tetapi karena itu sudah panggilan dan itu sudah keputusan saya untuk jadi hamba Tuhan, ya saya akan maju terus. Baik, saya bilang, Tuhan, kalau toh saya mati pelayanan, ya saya siap. Nah ini yang ini value seperti ini nih pastor yang perlu dilegasikan, diwariskan terus kan pada generasi. Nah, jadi itu yang kita harus bayar ya. Generasi ini jangan cuma wacana lah ya. Ayo, kalau apa aja nggak usah mulu-mulu dulu. Pengen jadi apa, buktikan dengan kejar aja gitu. Karena sekarang ini tujuan dalam pekerjaan dan dalam karir itu banyak sekali. Ada yang jadi YouTuber lah apalah, tapi kan kita juga bisa pilih kan. Misalnya YouTuber seperti apa, ya kan. Tapi nilai-nilai kebenaran harus tetap di sini. Apapun posisinya, apapun yang kita capai, itu jangan sampai kehilangan yang namanya nilai dasar. Apapun posisi kondisi yang kita terima, tetap semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan gitu. Kita kalau dipercayain jadi pengusaha, ya buat Tuhan. Jadi guru, ya buat Tuhan gitu, Pastor ya. Dan juga ada ketika kita ini nilai juga yang terpenting adalah nilai apa, warisan apa yang kita akan berikan kepada generasi yang berikutnya. Jadi kita ini hidup untuk apa sekarang kalau kita tidak meninggalkan sesuatu. Ya, itu penting. Jadi kalau toh misalnya kita jadi misalnya menguasai multimedia di media, ahli di situ. Ya kita pun harus punya hati rela untuk memuridkan orang. Kita jadi pedagang, ya kita bisa melatih pedagang-pedagang yang lain. Karena Tuhan katakan kita itu harus jadi berkat. Banyak orang egois gitu, nggak mau bagi ilmunya. Jangan takut, justru semakin kita bagi ilmu kita, Tuhan akan tambahkan lagi. Amin. Itu yang kita harus kembangkan dalam hidup kita, ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan yang namanya nilai-nilai yang kita bisa wariskan, legacy kita apa. Ketika orang ingat saya, nanti ingat sesuatu yang saya pernah berikan. Gitu loh. Ingat Kohiyu apa yang diwariskan, ingat Papi Lukas apa yang diwariskan kan itu. Iya. Tapi Pastor, ini jadi waktu lagi pandemi gini nih Pastor ya. Karena udah kita ngomong value tadi, terus keintiman sama Tuhan dan sebagainya, terus juga tadi Pastor sampein pengalaman hidup yang sangat memberkati ya. Tapi kalau kita hari ini relatin dengan pandemi yang sedang terjadi ya Pastor ya, mungkin ada sebagai anak Tuhan, atau bisa terjadi aja anak-anak Tuhan yang sudah punya tujuan, cita-cita, harapan, visi misi dalam Tuhan Pastor, dan itu udah dibangun, tapi tiba-tiba dalam sekejap entah itu kandas ya, hancur, berantakan, atau hilang gitu aja, atau kelewat gitu aja Pastor, padahal udah direncanain sama-sama segala macam. Bagaimana sih Pastor kira-kira untuk merespon itu semua dengan baik? Iya, jadi dalam hidup itu kita pasti ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari. Kayak pandemi ini siapapun tidak bisa menghindari. Kadang-kadang masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa di mana seperti di padang gurun gitu ya, masa ini udah bagus pelayanan atau bisnis bagus, gara-gara pandemi akhirnya hancur, kuliah berhenti dan semuanya. Nah, tetapi ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, kalau tujuan kita jelas itu ya, visi ke depan jelas, itu kita mungkin hanya tertunda, mungkin hari-hari ini justru masa-masa evaluasi gitu, evaluasi untuk kita melangkah. Nanti kalau sudah pandemi selesai, kita akan lakukan yang lebih baik lagi. Justru sekarang ini, menurut saya, gunakan waktu-waktu yang sekarang ini untuk banyak introspeksi, banyak membenahi diri, banyak apa-apa yang bisa dalam kuliah, yang belum beres apa-apa, lalu dalam usaha kok kelemahan saya apa, kekurangan apa, ya kan. Nah itu tuh masa-masa seperti itu, karena kita nggak tahu sibuk lagi. Ya jadi dalam Tuhan itu nggak ada masa yang namanya masa-masa yang tidak berguna. Semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Amin.
Ya, jadi saya percaya pandemi pun juga Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, untuk kita melompat lebih tinggi lagi, gitu, untuk berlari lebih cepat lagi. Mantap banget ya Nar ya. Seru nih. Seru banget. Seru banget. Kak Pastor David, dari semua yang Pastor bagian tadi, dan kita semua sangat terberkati banget. Apalagi tadi di terakhir kalimat, Tuhan turut bekerja ya Pastor dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap musim kehidupan kita, mau lagi musimnya lagi musim nuai, lagi musim panen, lagi musim menabur, dalam hal apapun itu Tuhan turut bekerja, yang pastinya untuk ngedewasain respon kita juga ya. Pastor David, kita boleh meminta sebuah statement, sebuah kalimat atau sebuah doa buat kita nih generasi muda yang bisa nguatin kita hari-hari ini, di mana sakit penyakit lagi di mana-mana ya Pastor ya. Ini wabahnya lagi seperti ini, lalu juga ada banyak yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Boleh dong Pastor kita minta sebuah penguatan buat kita semua, untuk anak-anak muda yang hari ini nonton Pastor. Dan sebenarnya Pastor juga ada satu kali pertanyaan lagi nih Pastor, itu tentang gini Pastor. Jadi dibalik dari semua yang kita bahas, kadang ada juga beberapa dari setiap kita atau orang-orang yang ada itu, misalnya mereka jatuh dalam dosa, mereka sudah kehilangan label yang baik di masyarakat atau apapun itu, atau mau bangkit tapi kok kayaknya semua jalan udah ketutup, masyarakat pun, sosialnya pun semua udah neken semua bahwasannya dia nggak akan bisa bangkit lagi, dia udah hancur lah, udah nggak punya reputasi di hadapan orang-orang lagi Pastor, sehingga nggak punya kepercayaan apa-apa di mata orang. Kalau ada yang merasa seperti itu juga boleh tolong Pastor untuk sampaikan ibaratnya pesan penutup gitu ya Pastor ya, daripada itu kasih semua. Kekuatan Dan kemudian bisa berdoa untuk setiap kita. Ya, saya bacakan Filipi pasal 3 ya, ayat 10 sampai 14. Filipi 3:10-14, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus punya kerinduan seperti ini. 11, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang terakhir saya sampaikan, apapun keadaan kita, Paulus justru penderitaan itu akan membawa satu kemuliaan. Menderita itu karena mungkin kesalahan kita, dosa kita, sehingga kita direndahkan. Tetapi kita jangan hancur gara-gara kejadian masalah itu. Kita harus bangkit kembali, karena itu proses. Masing-masing orang punya pengalaman itu beda-beda. Saya, Pandu, Renner, masing-masing beda gitu. Panggilan sejarah hidupnya beda. Kita nggak bisa sama. Tetapi yang sama adalah kita tahu Tuhan kita sama. Tujuan hidup kita hanya satu, yaitu apapun posisi, apapun yang kita alami, diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, dan tujuan akhir supaya kita memuliakan Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, dan juga hidup kita mewariskan sesuatu. Ya, jadi kejar sampai ini, maka lupakan di belakang. Apapun ya, anak-anak muda semuanya yang mengalami masalah pergumulan yang begitu berat, rasanya hari-hari ini sudah nggak ada jalan keluar, tapi saya tahu bahwa hidup masih panjang ya. Kepahitan itu justru kadang-kadang membuat kita lebih baik gitu. Ya, jadi apa yang terjadi sekarang, kita dihina, direndahkan. Saya juga mengalami banyak direndahkan, dihina dalam perjalanan hidup itu banyak sekali. Tapi saya selalu punya tekad, saya nggak pernah balas dengan fisik, nggak balas dengan, tapi saya berikat, saya akan tunjukkan lebih baik. Saya akan tunjukkan lebih baik. Lihat 10 tahun mendatang saya akan lebih baik. Gitu. Ya, jadi jangan jadikan setiap masalah, kepahitan, penghinaan itu justru menjatuhkan kita. Kita punya mental pemenang, kita punya tujuan yang jelas.
bahwa hidup kita itu ditetapkan Tuhan untuk jadi pemenang, bakal lebih dari pemenang. Amin. Oke. Mantap. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Makasih sekali lagi Pastor Makasih, David Pastor David. untuk Ya. hari ini kita semua sangat terberkati buat setiap firman yang dibagikan ya. Mantap banget. Setiap kalimat, setiap pengalaman dari Pastor David, makasih banget. Dan buat Kami- kita makin mengasihi Tuhan sesama betul, ya, Ner, ya. Puji betul Tuhan. banget, betul Makin banget. Semangat lagi nih Pastor. Makin semangat. Kita juga nih yang hari ini jadi host ya. Iya. Kita berasa kayak lagi, oh ini langsung nih ke gua nih, relate iya. banget nih sama gua. Seru. Makasih Pastor David. Oke, sama-sama. Thank you, Baik Pastor David. teman-teman Ya, semua, ya. hari ini begitu luar biasa. Dan kalau teman-teman kamu hari ini dalam pergumulan, Ya. kamu nggak sendirian, Ya. ada kami tim dari Unshakable Army Ya. yang mau berdoa buat kamu, Yes. ngasih kekuatan buat kamu. Yes. Kamu bisa klik link yang ada di bawah ini untuk sampaikan permohonan doa, dan tim kami akan berdoa buat teman-teman semua. Pasti. Yes, pasti ya bro ya. Juga subscribe ya, Ner, ya. Jangan lupa subscribe channel Unshakable Army. Dan juga kalau teman-teman kelewatan video podcast you yang sebelumnya, jangan lupa Jangan ditonton. lupa ditonton. Karena semuanya sangat bervalue, sangat Ya, membangun, ya, dan ya. sangat menguatkan pondasi kita. Ya. Terima kasih Pastor David untuk Thank you, hari ini. Pastor. Tuhan Yesus memberkati. God bless you God bless teman-teman you. semua. Bless. Sampai ketemu di podcast you yang selanjutnya. Haleluya.